Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat, dan kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau dengarkan firman Yahweh. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebagian firman yang terambil dari Matius 14 ayat 22-32 yang berbunyi demikian. Dan segera Yesus mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang, sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika menjelang malam dia berada di sana seorang diri. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi gelisah dan sambil berkata, "Itu hantu." Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yesus berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Dan dia berkata, "Datanglah." Dan setelah turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang?" Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu, dan mereka yang ada di dalam perahu seraya datang, mereka menyembah dia sambil berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Putra Elohim." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini situasi dunia semakin hari semakin rusak, semakin parah. Baik masalah ekonomi, masalah pendidikan, keamanan, bencana di mana-mana, sehingga banyak orang fokusnya hanya kepada keadaan dunia yang semakin rusak. Hari ini saya berikan temanya, fokusmu harus pada Yesus. Sekali lagi, fokusmu harus pada Yesus. Artinya, arah tujuan hidupmu hanya bergantung kepada Yesus HaMasiah. Saudaraku, kita perhatikan tadi Petrus setelah mengetahui bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus HaMasiah, dia berkata, "Turunlah, suruh aku pergi." Maka kata Yesus HaMasiah, "Turunlah dan berjalanlah." Awalnya fokus daripada Petrus adalah kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Tetapi ketika dia mulai fokusnya kepada gelombang daripada air itu, dia mulai tenggelam dan dia kembali. Tuhan tolong, fokusnya kembali kepada Yesus HaMasiah sehingga dia diangkat berjalan kembali di atas air. Jika dalam hidupmu menghadapi berbagai macam masalah seperti gelombang tadi, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, usaha, atau yang masalah penyakit, jangan fokusmu kepada masalahmu, tapi fokusmu kepada Yesus HaMasiah yang bisa memberikan kemenangan kepadamu. Mengapa fokus kita harus pada Yesus HaMasiah? Pertama-tama karena Yesus HaMasiah adalah Yahweh yang berubah jadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan manusia.
Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita tahu Yeshua HaMasyiah datang ke dunia ini adalah untuk menebus manusia. Maka fokusmu kepada Yeshua HaMasyiah, bukan kepada persoalan hidupmu. Yang kedua, kenapa fokus kita kepada Yeshua HaMasyiah? Karena Yeshua HaMasyiah sudah mengalahkan maut. Ya, di dalam Yesaya pasal 25 ayat 8 yang berbunyi demikian, Dia akan menelan kematian dalam kemenangan, dan Adonai Yahweh akan menghapus air mata dari semua wajah, dan aib umatnya akan diambil dari seluruh bumi, karena Yahweh telah berfirman. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 dikatakan demikian, Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa, dan kuasa atas dosa adalah Taurat. Namun syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Adonai kita Yeshua HaMasyiah. Jadi kita tahu bahwa fokus kita kepada Yeshua HaMasyiah karena Dia sudah mengalahkan maut, yaitu kematian karena dosa. Dia sudah bangkit dari kubur dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi fokusmu kepada Yeshua HaMasyiah. Kalau kematian bisa Dia kalahkan, maka segala kesulitanmu, masalahmu pun Dia bisa selesaikan. Berikutnya, kenapa fokus kita kepada Yeshua HaMasyiah? Karena Yeshua yang pegang otoritas di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 11, Kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Artinya yang mengendalikan surga dan bumi namanya Yeshua HaMasyiah. Maka fokusmu kepada Dia, bukan kepada bencana, bukan kepada kesulitan, bukan kepada penyakit. Dan kita ingat tadi Petrus ketika dia pertama fokusnya kepada Yeshua HaMasyiah, dia berjalan di atas air sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika dia mulai lihat gelombang air itu, fokusnya kepada gelombang air itu, dia mulai tenggelam. Untungnya dia berseru kembali, Yesus tolong saya, maka ditolong sehingga dia bisa berjalan di atas air. Berikutnya, kenapa kita berfokus kepada Yeshua HaMasyiah? Karena Yeshua HaMasyiah adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Yahweh berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Di ayat 17 bagian B dan 18, dan Dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, Jangan takut, Akulah yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Yeshua HaMasyiah yang memegang kunci otoritas di surga dan di bumi, dan Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi kalau Dia yang awal, Dia yang akhir, itu yang fokus hidupmu, percayalah kemenangan itu ada padamu. Jangan fokusmu pada kesulitanmu, jangan fokusmu pada penyakitmu, jangan fokusmu pada kegagalanmu. Begitu banyak orang mengingat-ingat selalu masa lalunya, kegagalannya, kekecewaannya, sehingga tidak maju-maju. Karena apa? Itu cara iblis supaya engkau tidak berkemenangan. Maka mulai saat ini
fokuskan dirimu kepada Yeshua HaMashiach karena Dia Alfa dan Omega, Dia yang sudah memegang otoritas di surga dan di bumi. Berikutnya, kenapa fokus kita kepada Yeshua HaMashiach? Karena Yeshua HaMashiach adalah hakim yang agung. Di dalam kita perhatikan bahwa dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, "Lihatlah, aku segera datang, berbahagialah dia yang memelihara perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap berbuat salah, dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis, dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil, dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya." Itu dalam Wahyu pasal 22 ayat 7, ayat 11-12. Jadi Yeshua HaMashiach hakim yang agung. Dia menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi fokusmu kepada hakim. Kalau engkau menghormati, mentaati aturan hakim itu, ketika engkau diadili oleh Yeshua HaMashiach, pasti engkau dibawa masuk dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, kenapa fokus kita kepada Yeshua HaMashiach? Karena Dia yang dapat menguduskan manusia dan membenarkan manusia. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12 dan 14 yang berdemikian, "Namun Dia sesudah mempersembahkan satu korban karena dosa-dosa, Dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya, sebab oleh satu persembahan Dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya." Yang dapat menguduskan hidupmu, dosamu, perbuatan yang tidak benarmu, hanya Yeshua HaMashiach melalui tubuh dan darahnya yang sudah mati di atas kayu salib. Perbuatan baikmu tidak akan bisa menguduskanmu, amalmu tidak bisa menguduskanmu, agamamu tidak bisa menguduskanmu, nabi-nabi atau rasul-rasul tidak bisa menguduskanmu, sebab mereka turunan Adam dan Hawa punya dosa. Tapi Yeshua HaMashiach tadi Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Jadi perlu kita fokuskan yang bisa menghapus dosa kita, yang bisa menguduskan kita, membenarkan kita, hanya Yeshua HaMashiach. Satu kali persembahan, yang enggak dua kali Dia disalib, cukup satu kali. Kenapa fokus kita kepada Yeshua HaMashiach? Yang berikutnya, karena hanya Yeshua yang bisa bawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, "Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Di ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jangan bangga dengan agamamu, jangan bangga dengan amal perbuatan baikmu, itu tidak bisa membawa engkau masuk surga. Jangan bangga dengan doktrin gerejamu, tokoh gerejamu, itu tidak menyelamatkan engkau. Yang bisa membawa engkau masuk surga namanya Yeshua HaMashiach, karena Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dan kita tahu apa untungnya kalau kita berfokus kepada Yeshua HaMashiach. Pertama-tama, Dia bisa menyediakan makan dan minum bagi kita. Itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam Bilangan pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat 31. Bagaimana Musa berkata kepada Yahweh, "Orang ini butuh makan dan mereka butuh makan daging."
Yahweh katakan, besok engkau akan kumpulkan mereka dan mereka akan makan daging. Bagaimana mungkin banyaknya orang, ya, ratusan orang yang akan datang, yang aku pimpin ini, dari mana dagingnya? Tapi Yahweh katakan, engkau akan lihat besok. Maka besoknya Yahweh, ya, membuat burung merpati terbang dan berjatuhan di tenda-tenda mereka. Mereka makan daging dengan sepuasnya. Dan ketika juga Tuhan Yesus datang melihat orang banyak mengikuti, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 5-14, bagaimana dia berkata, orang ini harus dikasih makan. Ya, Filipus mengatakan, di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Apa mungkin? Kumpulkan mereka, suruh duduk. Maka Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dibagi-bagikan, mereka kenyang semua, masih sisa 12 keranjang. Luar biasa. Maka sangat beruntung kalau fokus kita kepada Yeshua HaMashiach. Apapun keperluan kita, dia menyediakan tepat pada waktu dia, bukan waktunya kita, pada waktunya dia, karena dia Bapa kita yang sangat mengerti kebutuhan kita. Berikutnya, Yeshua HaMashiach fokus kita, untungnya apa? Yeshua bisa menghentikan badai. Kita ingat tadi dalam ayat 30 dalam Matius pasal 14 tadi, 30-32. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Ya. Dan segera Yeshua mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Dan setelah naik ke atas perahu, redalah angin itu. Kita perhatikan, segimana beratnya pun masalah keadaan hidup yang sedang kau alami, seperti Petrus hampir tenggelam tadi, dia berseru, Tuhan tolong aku. Maka Tuhan Yesus ulurkan tangannya. Fokusnya kembali kepada Yeshua HaMashiach. Jadi badai apapun yang sedang engkau alami pada saat ini, fokusmu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada badai yang menimpa engkau. Karena jika engkau fokusmu kepada badai itu, engkau akan gelisah, takut, bimbang, maka engkau bisa jatuh sakit, bisa mati mendadak juga. Karena apa? Engkau ketakutan menghadapi keadaan itu. Jadi ubah ketakutanmu, kecemasanmu, kebimbanganmu, kembali fokuskan dirimu kepada Yeshua HaMashiach, supaya dia dapat menghentikan badai itu dari hidupmu. Yang berikutnya, apa untungnya kalau fokus kita kepada Yeshua HaMashiach? Ia membuat orang lumpuh bisa berjalan. Nanti saudara lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 17-26. Dikatakan bahwa orang yang sudah lumpuh itu bisa berjalan kembali. Sekalipun kata orang tidak mungkin, tapi dia bisa berjalan kembali. Berikutnya, apa untungnya kalau kita berfokus kepada Yesus HaMashiach? Orang buta bisa melihat kembali. Kita tahu dalam Markus pasal 10 ayat 46-52, ya, yang berbunyi demikian. Dan mereka tiba di Yeriko, dan ketika dia, para muridnya, dan kerumunan orang yang cukup banyak sedang keluar dari Yeriko, Bartimeus yang buta, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Dan ketika mendengar bahwa dialah Yeshua orang Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yeshua anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi dia malah berteriak semakin keras,
anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan sambil berdiri, Yesua berkata agar ia dipanggil, dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Dan sambil melemparkan jubahnya, dengan sendiri dia datang kepada Yesua, dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Dan orang buta itu berkata kepadanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesua berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga dia melihat lagi dan mengikuti Yesus sepanjang jalan itu. Kita lihat di sini, orang buta yang namanya Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Orang katakan diam, dia semakin teriaknya semakin keras, fokusnya kepada Yesus HaMasyiah sehingga dia dipanggil. Dan ketika bertemu Yesus HaMasyiah, dia bisa melihat kembali. Mungkin pada saat ini, apa mata rohanimu sedang buta? Engkau tidak bisa melihat mujizat lagi, engkau selalu khawatir, bimbang, cemas. Itu tanda mata rohanimu sudah buta. Kembali engkau berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan aku, supaya aku rohaniku hidup kembali, bisa melihat mujizatmu, bisa melihat keajaibanmu. Dan berikutnya, apa untungnya kita, yaitu berfokus kepada Yesus HaMasyiah. Apapun penyakitmu menjadi sembuh. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, di Matius pasal 9 ayat 20-22, dikatakan bahwa asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dalam kerumunan orang banyak dia menerobos sampai bisa menjamah jubah Yesus HaMasyiah. Dan begitu dia jamah jubah Yesus HaMasyiah, Yesus katakan, ada sesuatu keluar dari diriku, siapa yang menjamah aku? Dia berkata, aku. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Saat ini apa penyakitmu? Jangan lihat penyakitmu. Fokusmu kepada Yesus HaMasyiah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau perempuan tadi 12 tahun sakit pendarahan, sudah pergi ke tabib, ke berbagai macam yang mengatakan dirinya hebat, tapi nggak bisa sembuh. Tapi ketika fokusnya kepada Yesus HaMasyiah, dia menjadi sembuh. Apapun penyakitmu dia bisa sembuhkan. Bahkan kita tahu, selain dia menyembuhkan penyakit, Yesus dapat menghidupkan orang mati. Itu dalam Yohanes pasal 11 ayat 22 sampai dengan 44. Bagaimana Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, Tuhan Yesus katakan, di mana kuburnya? Marta mengatakan, sudahlah Tuhan, nanti dia akhir zaman akan bangkit. Tapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia hidup kembali. Maka Yesus katakan, buka lubang kuburnya, dibuka. Begitu dibuka, maka Yesus mengatakan, Lazarus keluar. Orang yang sudah mati 4 hari dikubur bisa hidup lagi. Kalau orang mati bisa hidup lagi, kira-kira bandingkan dengan masalah yang kau hadapi saat ini, mana lebih parah? Orang matikah atau masalahmu? Kalau orang mati saja bisa dia hidupkan, maka fokuskan dirimu kepada Yesus HaMasyiah, bukan kepada kubur tadi seperti Marta, bukan kepada keadaan kesulitan ekonomimu, penyakitmu, kata dokter A penyakitmu ini, kata dokter B penyakitmu itu. Engkau hanya fokusmu kepada dokter, kepada obat, tapi saat ini fokuskan dirimu kepada Yesus HaMasyiah, sehingga apapun penyakitmu, kalau orang mati dia bisa hidupkan, dia juga bisa menyembuhkan penyakitmu. Apa untungnya kalau kita juga berfokus kepada Yesus HaMasyiah? Dia bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak
manusiawi, tetapi Elohim itu setia. Dia tidak mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya, dengan pencobaan itu Dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam Keluaran 14 ayat 13-22, mereka keluar dari Mesir dan dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Di hadapan mereka ada laut terbentang luas, Laut Merah atau Laut Suf. Maka Musa bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Yahweh katakan, "Apa di tanganmu? Tongkat. Pukulkan tongkatmu itu ke laut." Maka Musa taat kepada firman Yahweh. Fokusnya bukan kepada laut, tetapi kepada perintah Yahweh tadi. Dia pukulkan, maka laut bisa terbelah dua. Mereka berjalan di tanah yang kering. Coba kalau fokusnya Musa tadi kepada tongkat. Tongkat, aku kan menghadapi laut. Apalah arti sebuah tongkat? Sekarang ini banyak orang, usahaku sudah mulai kacau, pekerjaanku tidak jelas, dan juga keadaanku makin hari makin tidak benar. Fokusmu hanya kepada keadaanmu, tetapi engkau tanya kepada Bapa di surga, "Bapa, apa yang harus aku lakukan?" Baca firman itu, berdoa engkau sungguh-sungguh, berpuasa engkau minta petunjuk daripada Bapa di surga, maka Dia akan memberikan jawaban kepadamu, jalan keluar bagimu. Karena pada saat tidak ada jalan, Dia bisa buka jalan. Itulah kuasa Bapa kita yang luar biasa. Makanya fokusmu kepada Yahweh. Kalau alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, Dia hanya berfirman, jadi terang, jadi cakrawala, jadi, dan seterusnya. Dia bisa membuka jalan bagimu saat tidak ada jalan. Yang berikutnya, apa untungnya kalau fokus kita kepada Yesus HaMashiach, kita dijamin masuk surga. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Lihat, ini pasti. Nggak ada nama gereja di sini, nggak ada nama doktrin di sini. Tapi yang membawa engkau masuk surga adalah Yesus HaMashiach. Fokusmu kepada firman Yahweh, kepada ajaran Yesus HaMashiach, bukan doktrin-doktrin gereja, bukan ajaran tokoh-tokoh Alkitab, tapi engkau mempercayai firman Yahweh, maka engkau pasti selamat. Maka melalui firman ini, mulai saat ini fokuskan pikiranmu, hatimu kepada Yesus HaMashiach, engkau pasti menang dan pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah memberikan kami penjelasan. Fokus kami kepada Yesus HaMashiach, karena Engkau adalah Yahweh Elohim yang berubah jadi manusia, yang telah menebus kami, menguduskan kami, dan menjamin keselamatan kami. Engkau bisa membuka jalan di saat tidak ada jalan. Engkau bisa juga menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Semua Engkau bisa lakukan karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang punya otoritas di surga dan di bumi. Berkati anak-anak-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, anak-anak, apapun masalah mereka saat ini, biarlah mereka memfokuskan diri kepada Engkau, Bapa Yahweh Elohim, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga yang sakit sembuh, yang tidak ada jalan Engkau buka jalan, yang lemah menjadi kuat. Terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.